Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Kita update terkait dengan kasus Subang yang sudah mendekati titik akhir, teman-teman. Hari ini aku melihat ada keterangan terbaru dari Kombes Pol Surawan di Reskrimum Polda Jawa Barat pada saat diwawancara dengan media Tribun Cirebon. Ada beberapa hal yang telah aku point out di sini, dan salah satu hal yang cukup selama ini menjadi perdebatan kita mengenai noda merah yang dijadikan salah satu alat bukti untuk menetapkan Yosep sebagai tersangka. Kan diketahui ada dua alat bukti untuk menetapkan Yosep sebagai tersangka. Alat bukti pertama adalah keterangan saksi, yakni adalah berasal dari Danu, dan kedua ini bisa aja kategorinya adalah keterangan ahli yang berasal dari dua noda merah di bajunya Yosep tersebut. Di sini Kombes Pol Surawan mengatakan bahwa bercak noda merah tersebut ditemukan saat ia melakukan pelaporan ke Polsek di Jalan Cagak. Awalnya dia melakukan laporan penculikan. Baju itu kemudian diuji DNA dan ada noda kedua korban. Oke, terlepas masalah kapan dibawa ke Puslap 4 atau kapan sebenarnya diambil, bagi aku pribadi itu sudah tidak terlalu fundamental. Kalaupun memang benar, seandainya memang baju tersebut diamankan dan juga diperiksanya di hari kejadian, which is di tanggal 18 Agustus 2021, ya tidak masalah. Tapi juga kalau seandainya setelah hari itu pun juga tidak masalah. Karena apa? Ada dugaan sangat kuat, kalaupun seandainya Yosep pada saat hari itu dia melaporkan dengan baju yang diambil tersebut, itu artinya dia juga sudah mikir sih, dia pasti sudah membawa ganti baju serep. Karena apa? Karena di rumahnya Yosep itu adalah tempat tinggal yang masih dia aktif tinggali. Bahkan kalau aku lihat dari sejumlah sumber ya, di foto-foto ataupun juga video pada saat sejumlah YouTuber masuk ke lokasi TKP, baju Yosep yang kena noda merah tersebut bukan cuma yang dipakai Yosep yang menjadi barang bukti ini, tapi juga baju-baju Yosep yang berada di lokasi TKP. Nah, kemudian kalau kita berbicara mengenai Danu, apa komentar dari Direskrimum Polda Jawa Barat ini? Karena dari pihak kuasa hukum Yosep, Abi, Arigi, dan juga Mimin, mereka membuat narasi ke media massa bahwa selama ini Polda Jawa Barat itu hanya menggunakan keterangan dari Danu saja untuk menetapkan kliennya sebagai tersangka. Well, tentunya sudah kita bahas berkali-kali bahwa itu tidak benar, tetapi itu adalah hak dari kuasa hukum membela para kliennya. Di sini bahwa dikatakan di Reskrimum Polda Jawa Barat ini menceritakan beberapa hal yang berhubungan dengan hal-hal yang tidak bisa menjadi alat bukti, tetapi sebagai metode atau cara untuk membuka, mencari tahu kebenaran dari Danu. Diceritakan di sini bahwa salah satu bagian pada saat Danu itu memang sudah menyerahkan diri ke Polda Jawa Barat, pernah nih Danu dibawa sekitar setengah 12 malam sampai jam 3 pagi ke lokasi TKP. Di situ memang kita bisa melihat reaksi Danu sangat berbeda, terutama pada saat dia melihat di area-area tertentu, misalnya kamar Amel, ruang tamu, dan beberapa titik lainnya. Raut wajahnya sangat berbeda. Dia pun juga sesekali bengong, menyesali apa yang telah dia lakukan. Bahkan pada saat di malam hari itu, setengah 12 malam sampai sekitar jam 3 pagi, ada tim kecil tidak banyak yang datang ke sana, dan ini adalah strategi agar tidak dicium sama media ya. Karena aku tangkap dari Kombes Pol Surawan ini, tagline-nya adalah banyak bekerja dalam senyap. Well, which is good untuk beberapa hal, tapi juga yang namanya penyidikan juga butuh harus menyampaikan laporan ke masyarakat, dan ini adalah salah satu caranya pada saat beliau memaparkan dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari sejumlah media massa. Nah, kemudian pada saat Danu di jam tersebut, dini hari di lokasi TKP, dia pun tidak hanya menjelaskan peristiwa dengan kata-kata, tapi dia juga mempraktekannya, memperagakan bagaimana posisi dia, bagaimana posisi Yosep, Arigi, Abi, dan juga Mimin. Ini adalah bagian yang nggak bisa dipungkiri bahwa tidak mungkin secara logika, secara alat bukti, secara temuan, kalau Danu itu melakukan ini sendirian. Sebagian netizen ataupun juga tim lawannya Danu, sebagian membuat narasi bahwa Danu adalah pelaku tunggal. Awalnya adalah narasinya seperti itu, tetapi sekarang dinarasikan bahwa Danu ini
memang adalah pelaku, tetapi dia mengganti pelaku sebenarnya dengan para klien. Statement dari kuasa hukum Abi, Arigi, Mimin, dan juga Yosep. Nah, kemudian juga mengenai keluarga Danu. Danu awalnya termasuk yang tidak terbuka terhadap kasus ini, ya justru menurut aku itu adalah hal yang sangat masuk akal. Kalau tiba-tiba dia terbuka secara, apa bahasa Jawanya itu, tiba-tiba itu apa sih? Mak bedunduk. Kalau dia secara tiba-tiba mengakui A, B, C, dan D secara detail, justru pasti penyidik akan curiga. Karena Danu ini awalnya mengatakan bahwa sebenarnya Danu itu ngerasa awalnya tuh nggak terbuka lebar karena dia masih ada ketakutan, bukan cuma dengan dirinya tapi juga dengan keluarganya. Bagaimana dengan keamanan keluarga? Di sini makanya Danu sempat beberapa kali dipertemukan dengan keluarganya untuk mendapatkan support mental dan juga moral sih terutama. Bahkan Danu diyakinkan tidak usah khawatir bahwa keluarga mereka itu juga diamankan. Bahkan di perkarangan rumah keluarga Danu itu pun juga sekarang dipasang CCTV agar lebih aman pengamanannya. Terus juga ada keterangan yang awal-awal Danu juga masih entah ini adalah salah satu poin yang menurut aku bisa menyerang Danu nanti. Adalah keterangan yang disampaikan bahwa Puslapor itu mengatakan dari hasil temuannya di kamarnya Amel itu tidak ada noda merah atau DNA miliknya Bu Tuti. Tetapi Danu di awalnya mengaku bahwa Bu Tuti itu dihabisi juga di kamarnya Amel. Tapi ternyata setelah dilakukan cross-check ini dan itu, Danu akhirnya mengakui bahwa memang tidak benar, bahwa eksekusi Bu Tuti itu adalah di ruang tengah dan juga ruang TV, seperti yang kita lihat dalam rekonstruksi yang lalu. Tetapi kenapa nih, secara logika kita juga harus fair, kenapa Danu kok awalnya bilang bahwa Ibu Tuti dihabisi di kamarnya Amel juga? Apakah karena dia lupa ataukah karena dia bohong? Apa menurut kalian? Kalau kalian punya analisa, kalian bisa tuliskan di kolom komentar video ini. Kalau menurut aku sih, kenapa Danu bisa lupa, bisa menyampaikan sesuatu hal yang bertolak belakang dengan Puslapor tersebut, tapi akhirnya dia mengakui bahwa Puslapor lah yang benar, ya menurut aku adalah karena bagian yang lupa. Karena apa? Ini kan sudah hampir 2 tahun ya waktu dia melaporkan tuh, sudah 2 tahun lebih bahkan. Terus juga peristiwa ini kan dalam kondisi gelap, dia pun mengalami trauma, dia pun juga memiliki target-target atau rekayasa-rekayasa yang telah disiapkan oleh timnya. Karena kan selama ini Danu itu dikesankan selalu berseberangan dengan Yosep, dengan yang lainnya, ternyata kan padahal mereka satu tim. Oke. Terus juga dari sini juga mengenai anjing pelacak ini bagaimana? Ada salah satu keterangan yang dikatakan dalam press conference Polda Jawa Barat yang lalu bahwa ada saksi ahli yang berasal dari saksi ahli satwa gitu ya. Dan ternyata ini adalah untuk merujuk kepada anjing pelacak. Memang betul anjing pelacak itu kan ya sebuah alat ya untuk mencari petunjuk-petunjuk. Petunjuk bukan alat bukti ya, karena kan alat bukti juga ada bagian petunjuk, tetapi petunjuk ini adalah petunjuk untuk membuka mengenai penyidikan selanjutnya. Karena kalau petunjuk yang termasuk alat bukti adalah gabungan di antara 2 alat bukti. 5 alat bukti kan sudah kalian tahu lah. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, petunjuk, dan juga surat. Ini bisa masuknya adalah ke petunjuk. Dikatakan bahwa memang betul Danu itu digigit anjing pelacak itu 2 kali. Bahkan menurut Arigi ya, salah satu tersangka juga, tangannya Danu itu sampai keluar noda merah pada saat digigit pertama sama anjing tersebut. Kemudian diobatin, dan pada saat dienduskan lagi di anjing kedua, itu pun juga sama, anjing itu langsung menyerang Danu, tetapi ditarik oleh petugasnya. Jadi memang nggak bisa dipungkiri, ini juga hal yang harus kalian pahami teman-teman. Kenapa? Kalau anjing pelacak kan banyak yang mendukung bahwa anjing pelacak tuh sudah pasti benar. Yes, kepercayaan masyarakat memang seperti itu, tetapi kalau dari Kombes Pol Surawan, ternyata kan memang betul anjing pelacak itu tidak bisa menjadi alat bukti yang mutlak, hanya sebagai petunjuk untuk membuka berikutnya. Tapi kan dari sini juga linear, ternyata yang digigit Danu dan dia mengakui perbuatannya. Lantas, kalau dia sudah mengakui perbuatannya, kemudian dia menyebutkan siapa-siapa saja yang bersama dia malam hari itu,
Tapi kok lantas kenapa banyak sebagian netizen tidak percaya dengan keterangan dia, itu juga unik. Padahal kita semua udah yakin bahwa Danu adalah terlibat. Tapi Danu menyebutkan nama-nama yang bersama dia malam hari itu, tapi kenapa banyak yang tidak percaya? Alasannya karena ya nggak tahu sih, ya jumlahnya banyak lah ya aku bilang teman-teman, karena kan kasus ini tuh kayaknya seimbang gitu, pro Danu banyak, pro Yosep dan kawan-kawan juga banyak. Tapi kan ada yang bilang alat buktinya mana, dua alat buktinya mana? Ya wajar lah teman-teman, kalau kasus itu semuanya terang benderang, ya buat apa ada penyidik? Ini kan juga sudah 2 tahun lebih, banyak yang menghilangkan barang bukti, banyak drama A sampai Z, jadi tidaklah mudah untuk membuat semua ini muncul teman-teman. Terus juga mengenai stick golf yang menjadi alat untuk menghabisi Bu Tuti dan juga Amel, itu kan dua-duanya dipakai di situ ya. Sampai sekarang menurut Kombes Pol Surawan itu masih belum ditemukan. Bahkan pada saat dulu di prarekonstruksi ya kan banyak yang dibersihkan area-area di belakang TKP. Itu tujuannya karena menggunakan metal detector. Metal detector itu akan bekerja dengan sangat baik pada saat bagian permukaan tanah itu bersih, tidak ada rumput, tidak ada apapun. Tetapi sayang sekali itu tidak ditemukan. Bahkan nggak cuma dari stick golfnya aja yang nggak ditemukan, goloknya pun juga sama, tidak ditemukan. Tapi tidak usah khawatir sih, ini adalah fungsinya dari scientific investigation. Bisa dicek aja dari jenis luka yang ada di kedua korban, apakah itu menggambarkan seperti yang Danu katakan, stick golf dan juga golok tersebut. So, apresiasi untuk Direskrimum Polda Jawa Barat dan juga tim Polda Jawa Barat secara umum. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kemudahan untuk membongkar, karena ini adalah proses pembuktian dan ternyata memang sudah banyak hal yang merujuk bahwa pernyataan Danu itu adalah sudah mengarah ke para tersangka sebenarnya. Terlepas pro dan kontra, kita nantikan bagaimana kelanjutan di persidangan yang mudah-mudahan akan segera dimulai untuk kasus ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram, Facebook, dan juga akun TikTok Kode Anjasa Semara. Sampai jumpa.